keluar dari majlis ini segala dosa kita diampuni oleh Allah dan segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa sallallahu sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah thumma ila wa abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin. Sallallahu wasallam alaihi wa alihi ajmain. Thumma ila arwah sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila Rusul al-Hasan wa Rusul Husain wa ila ummina sayyidatuna Fatimah az-Zahra wa ila sayyidatuna Khadijah al-Kubra wa ila sayyidatuna Aisyah ar-Ridha wa ila jami'a min ahli baiti Rasulillah ajmain. Tumasan Hamzah wal Abbas wa ansari Rasulillah wal muhajir fi sabilillah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'a min awliya wa syuhada wa sholihin khususan ila Rasul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani khususan ila Rasul Jatah Ahmad Al-Mukhtar Buairi wa Rasul Al-Qurin ana tasyahum birrahmah wal maghfirah wa li darajatihim fil jannah wa yu'alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wal dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Habibur Rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man shalla alaih fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fi kulli an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, para guru-guru, pejabat yang hadir baik sipil, TNI maupun Polri, segenap takmir masjid, hadirin hadirat yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini Allah mentakdir kita semuanya bersama-sama berkumpul dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita melihat orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis semacam ini, majelis pengajian saja, bukan membahas Rasulullah, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma shalli ala Muhammad. Man salaka tariqan, barang siapa orang yang keluar dari rumahnya berjalan kaki untuk apa? Untuk bergabung di majelis ilmu, maka Allah akan memberikan kepadanya sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kemudahan untuk mendapatkan surga. Amin Allahumma. Artinya apa? Jalan untuk mendapatkan husnul khatimah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada satu kisah yang disampaikan oleh para ulama. Seseorang yang hadir di majelisnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahri, seorang yang terkenal di daerahnya, seorang ulama yang mempunyai karomah. Kalau bahasa orang Kalimantan yang terkenal Abah Guru Sukun.
yang jamaahnya luar biasa. Suatu ketika ada satu orang yang istiqomah hadir di majelisnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Kemudian ada satu temannya datang ke rumah yang orang sudah berangkat tadi. Di mana ini? Saya ada keperluan. Oh, nggak ada, keluar ke pengajiannya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Akhirnya orang yang nyari tadi bergabung ke majelis tersebut bukan untuk ngaji, untuk menyampaikan keperluan. Sedangkan orang yang menyampaikan keperluan ini terkenal ahli dunia. Bukan hanya terkenal ahli dunia, bisnismen, tapi bisnisnya melupakan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai sholatnya telat-telat. Ya, tunggu rame, sholat maghribnya ditinggal sampai mau isya. Ada seperti itu. Datang orangnya, yang mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini masuk ke majelis itu, dipanggil, ya Fulan. Gak masuk, cuma di depannya pintu berdiri seperti itu. Ya, saya ada perlu sama kamu. Itu tanah sudah tak tawar, tolong nanti ya sertifikatnya ini tadi. Setelah itu pulang. Apa yang terjadi hadirin? Orang yang terkenal bisnismen saking sibuknya sampai meninggalkan sholat ini, akhir umur dia menjadi orang yang istiqomah berjamaah. Bingung semua ini, dari mana hidayahnya? Sampai matinya sujud, mati husnul khotimah. Maka itu orang hidup ini Pak harus husnul khotimah. Hidup itu dilihat akhir umurnya, ya. Masih mending mantan preman daripada mantan ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Murid ini bilang kepada gurunya, ya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, ini temanku padahal terkenal orang yang sibuk dengan dunia merupakan akhiratnya. Tapi aneh, sungguh aneh, dia akhir-akhir ini menjadi orang yang gemar beribadah, kemudian sampai mati dalam keadaan sujud. Kata Habib Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, bukankah temanmu yang kemarin masuk di pintu itu? Iya, tahukah kau? Saat dia masuk di pintu, saat majelis ini berdoa, dia mendapatkan kuncuran rahmatnya Allah di majelis itu, sehingga dibuka hatinya menjadi orang yang bertobat, mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma. Ini masih pengajian biasa, belum pengajian yang membahas Rasulullah. Di kisah yang sama di zaman Habib Shalih Al-Bahar, ada satu orang Pak belanja di pasar rutin, mungkin belanja sayur, daging dan yang lainnya. Saat itu dia membawa belanjaannya, daging, sayur dan yang lainnya. Kemudian ada jenazah lewat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin. Ketika melihat jenazah, dia menyatakan, aku mendengarkan dari buku orang yang mengantar jenazah, kemudian mensolatkan, mengantar, mengubur, akan mendapatkan pahala 2 gunung Uhud. Saking luar biasanya orang yang mau menghadiri jenazah daripada saudaranya muslim. Akhirnya ikut dia, ikut sambil membawa belanjaannya. Setelah selesai semua, dikubur, ditahlili, ditalkin, pulang. Aneh, sungguh aneh Pak Bu. Daging yang tadi dibeli di pasar, dimasak yang biasanya dengan api selama 30 menit sudah matang, ini gak matang-matang. Subhanallah. Sampai 2 kali, sampai 3 kali tetap segar, tidak matang. Bingung ini, ada apa ya? Nah, karena itu kalau jenengan ada masalah dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, jangan lari ke dukun. Ya, itu syirik. Yang diminta itu sama dukun itu jin. Datang ke para ulama, para kiai, para baik, mereka menggunakan ilmunya dari Allah, menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ulama menyatakan, kamu pagi ini ada apa? Iya, saya ini setelah belanja, saya melihat jenazah, kemudian saya ikut
kubur supaya dapat pahala. Tahukah kamu siapa yang meninggal itu? Nggak tahu. Itu ulama yang luar biasa, yaitu Al-Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahri. Bayangkan Pak, ikut jenazahnya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ulama itu menyatakan daging yang kamu bawa saja nggak terbakar gara-gara mendapatkan barokah kasih Allah, maka orang yang ikut jenazah orang-orang pilihan Allah akan diselamatkan dari api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hadis qudsi pun dinyatakan, idza ahabballahu li 'abdihi, ketika Allah mencintai kepada hambanya, nada yunadi ila Jibril, akan mengumandangkan Allah cintanya kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, ketahuilah ini fulan adalah kekasihku, maka engkau wajib cinta kepadanya dan umumkan kepada para malaikat untuk mencintainya. Kalau sudah dicintai Allah, dicintai para malaikat, maka dijadikan ghabul fil ard, diterima oleh penduduk bumi, yaitu para manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya berhusnudzon juga Al-Habib Umar bin Hafid. Sampai seberataan kalau punya medsos ya. Kemarin Habib Umar itu datang ke Indonesia. Waduh Pak, di Masjid Istiqlal yang berapa hektar itu penuh. Masjidnya berapa tingkat penuh, sampai di luar penuh, sampai masuk gereja-gereja. Ini membuktikan Habib Umar itu adalah kekasih Allah. Sehingga yang datang digerakkan hatinya tanpa dibayar, tanpa mendapatkan apapun, datang untuk melihat wajah Habib Umar bin Hafid. Allahumma sholli ala Muhammad. Habib Umar pernah menyatakan, di Madinah ada satu orang yang terkenal ahli ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. 40 tahun Pak Bu, 40 tahun berjamaah di Masjid Nabawi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 40 tahun istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang kita bukan sebelah sini, sebelah sana, umur 40 baru masjid, ya. Kalau ini enggak, 40 tahun istiqomah. Aneh, sungguh aneh ketika orang ini meninggal dunia. Kembalikan dari kisah yang tadi, ketika disolatkan jenazah, kemudian dikubur, dihadapkan kiblat, tak bisa. Bingung orang-orang, kok bisa ini? Akhirnya diganjel sama batu. Ini Habib Umar yang membawakan kisah ini. Diganjel sama batu supaya menghadap kiblat, batunya loncat Pak. Ajib. Diganti sama kayu panjang, kayunya loncat. Dipanggil ulama syekh di Madinah situ. Bagaimana dia syekh? Orang ini terkenal istiqomah, ibadah 40 tahun, tapi dia menghadap kiblat gak bisa. Ada qadarullah, ini sudah takdirnya Allah. Mungkin dia dikenal di masyarakatnya ahli ibadah, tapi tidak di sisi Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka dikubur dengan tidak menghadap kiblat. Syekh dan orang-orang yang mengantar jenazah penasaran, mendatangi keluarganya. Wahai istri fulan, apa yang terjadi dengan suamimu? Oh, istiqomah, sholat berjamaah. Kami nggak tanya amal baiknya, amal buruknya apa? Iya, suami saya itu memang istiqomah sholat, tapi selama 40 tahun sholat itu satu kali pun tidak pernah ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana tidak hadirin? Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW kita tidak mengenal Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad kita tidak tahu kenal sujud kepada Allah, nggak tahu sholat, nggak tahu haji, nggak tahu puasa. Semua karena Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu, sebagaimana pengajian yang membahas ilmu-ilmu itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, apalagi memperingati Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, penutup para nabi, penutup para rasul, yang mana surga pun tidak dibuka sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad.
Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mau mengenal Nabi kita Muhammad, tidak kenal maka nggak sayang. Kalau nggak kenal bagaimana kita mau meniru? Ya, saya kasih contoh biar paham. Pengajiannya biar nggak tegang ya, sama santai ya. Apalagi yang punya cicilan sepeda motor ya, tegang-tegang tambah bingung nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak misal pengajian, saat pengajian burdahan atau tahlilan atau manakibat, wah dapat rotinya enak. Roti dimakan enak luar biasa. Pengajiannya nggak seperti ini, muslimin muslimat ini cuma lagi pulang ke rumah bilang sama istrinya, Dek, saya tadi pengajian dapat jajan enak sekali. Tolong buatkan jajan yang mirip dengan yang saya makan. Istrinya nggak ikut, nggak tahu, bagaimana mas bentuknya jajannya itu? Ya pokoknya bulat, ya. Padahal yang dimakan bapaknya ini donat, karena ibunya nggak tahu dibuatkan undi-undi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa nggak tahu? Lah kalau nggak tahu bagaimana mau niru? Contoh lagi, sampean datang pengajian, lihat pakaiannya Habib bagus, Habibnya Bunas, ya, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ke penjahit di pasar, penjahit tolong bikinkan baju seperti bajunya Habib. Ya, penjahitnya nggak tahu Habib itu ya apa bajunya, langsung dibuatkan. Sudah jadi Pak, ternyata jadinya haram. Belum haram, saya pikir Habib itu perempuan. Ya ini bagaimana kita mau meniru Nabi Muhammad kalau kita nggak tahu siapa Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita tanya ini kepada ibu-ibu ini, Bu, sampean tahu nggak nama-nama daripada anak-anak Nabi Muhammad SAW? Tahu, Bu? Nah, coba tak ubah pertanyaannya. Tahu nggak nama anak-anaknya Ahmad Dhani? Nah, kalau tahu jawab. Siapa? Dul. Tahu ya? Anaknya Ahmad Dhani tahu, anaknya Nabi nggak tahu. Nah, supaya kita tahu nih peringatan Maulid tahun demi tahun ya. Padahal perintah untuk mencintai Nabi dan keluarganya ada, tapi perintah untuk mencintai Ahmad Dhani nggak ada, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo istri-istri Nabi hafal. Siapa namanya? Aisyah. Karena ada lagunya ya. Ada berapa itu istrinya? Taruh lagi wes pertanyaannya. Istrinya apa namanya? Suaminya Krisdayanti ada berapa, Bu? Ayo coba, 2 itu tahu itu siapa? Anak yang lama, yang baru siapa? Tahu Remos Aru bujuri mobil. Tapi istri-istri Nabi nggak tahu, padahal ummahatul mukminin, istri-istri Nabi adalah ibunya orang muslim sedunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini peringatan Maulid Nabi semacam ini penting dan perlu supaya anak-anak kita, generasi kita tahu siapa itu Nabi Muhammad, siapa keluarga Nabi Muhammad. Kalau sudah tahu, baru kita bisa cinta dan baru kita bisa mencintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam itu dinyatakan Abul Bashar, ayah orang manusia satu dunia ini adalah Nabi Adam. Nabi Adam mendapatkan kemuliaan dari Allah ketika diciptakan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah memerintahkan kepada penduduk langit, para malaikat termasuk iblis yang saat itu namanya Azazil, untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Semua sujud kecuali iblis. Kenapa? Sombong. Nah, karena itu maksiat yang pertama terjadi di surga itu sombong. Karena itu kita ditakdir jadi siapapun, pejabatkah, orang kayakah, orang pentingkah, orang berilmukah, jangan sampai sombong.
Semua itu titipan dari Allah. Bayangkan yang di surga aja sombong, diusir, dilaknat, apalagi kita yang belum ke surga, kamu sombong. Gak mungkin masuk surga. Layak gulul jannah, tidak masuk surga. Ma mithqala dzarrah fi qalbihi al-kibir. Orang yang sebiji sawi ada sifat sombong, gak masuk surga kata Allah. Karena sombong adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini perintah sujud hormat ini, ulama menyatakan kehormatan Nabi Adam yang diberikan oleh Allah hanya satu kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayatnya sudah jelas. Tiap peringatan Maulid kita dengarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah yang lain, zakat, haji, puasa, Allah tidak melakukan. Begitu hebatnya perintah sholawat sehingga Allah mulai terlebih dahulu. Innallaha sesungguhnya benar-benar Allah wa malaikatahu para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baru kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ulama menyatakan kalimat ini memakai fi'il mudhari. Yusalluna artinya apa? Bukan sekali, tapi berkali-kali, berulang-ulang. Terus sholat ini dinyatakan terus diucapkan oleh Allah, malaikat dan semuanya kepada Nabi Muhammad sehingga menambah derajat tinggi semakin tinggi semakin tinggi. Itulah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita melihat Nabi Musa, dikutip di dalam Al-Quran, Nabi Musa itu ingin melihat Allah Rabbul Alamin. Musa berkata, Ya Rabbi arini anzur ilaik. Qala lam tarani. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku ingin melihatmu. Lam tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku, kata Allah. Tidak ada makhluk yang bisa melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in istaqarra ila al-jabal ja'alahu dakka wa qarra Musa sha'iqa. Ketika Allah bertajalli, cahayanya sebagian kecil, cahaya Allah bertajalli kepada gunung, gunung hancur berkeping-keping, Nabi Musa pingsan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditakdir oleh Allah Isra Mi'raj, ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, ke neraka, ke surga, naik daripada langit pertama, kedua, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril menyatakan, wahai Muhammad Rasulullah, sampai di sini batasku. Aku tidak dapat melangkah lagi karena engkau yang hanya bisa masuk ke Hadratullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi menyatakan, ya Jibril, bukankah dari awal engkau temani aku? Atatrukul khalilu khalilah, apakah engkau akan meninggalkan kekasihmu? Maka malaikat Jibril menyatakan, wa ta'tu mauti'an lam yata'hu man qablahu wa man ba'dahu. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau sekarang ada di tempat yang mana tempat ini tidak bisa dicapai orang yang sebelummu dan orang yang sesudahmu. Artinya apa? Hanya derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Nabi Muhammad masuk ke Hadratullah,
Nabi menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikutip di dalam Al-Quran, pandangan Nabi saat itu tidak keliru dan tidak luput. Artinya apa? Nabi benar-benar memandang Hadratullah sesuai dengan apa yang dikabarkan Nabi kepada sahabatnya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika sahabat Jabir bertanya, ya Rasulullah, apakah yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu? Qala ya Jabir, wahai sahabatku Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya', sesungguhnya Allah Tuhan kita menciptakan sebelum segala sesuatu. Nurul Nabiyyika Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tercipta dari cahayanya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ma yusallimu alayya, tidak ada satu orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali aku akan menjawab daripada solawatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu solawat kita dijawab sama Nabi. Coba biar gak ngantuk, kita solawatan dulu ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah rasulullah. Para sahabat mendengarkan keterangan dari Rasulullah, jika umatnya bersolawat, Nabi akan menjawab. Maka sahabat bertanya, dan ini pelajaran bagi umat setelahnya, wahai Rasulullah, bukankah umur manusia itu ada batasnya? Ya, umur manusia ada batasnya. Dan engkau akan meninggal pada saatnya. Kalau engkau meninggal, bagaimana engkau akan menjawab salam? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau hidup, ketika sahabat mengucap salam, assalamualaikum ya Rasulullah, langsung dijawab waalaikumsalam, langsung. Kenapa? Rasulullah masih hidup. Sedangkan sholawat ini akan dibaca terus oleh umat Nabi sampai nanti hari kiamat. Coba sampai kalau sholat, ada ucap sholawat gak kepada Rasulullah? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya sawah sholat kita kalau nggak ada mengucap salam kepada Rasulullah. Bahkan orang masuk Islam pun syahadat mengucap tidak ada Tuhan selain Allah tanpa menyebut Nabi Muhammad, nggak masuk Islam, nggak sah syahadatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana itu kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi menjawab, memberikan ilmunya kepada sahabat tadi. Inna Allah qad harrama 'alal ardi
ayyakula asadal anbiya. Tahukah engkau wahai sahabatku, Allah ketika menciptakan bumi dunia ini, Allah berfirman kepada bumi, memerintahkan kepada bumi, innallaha qad harrama 'alal ardh, wahai bumi, haram bagimu ayyakula lahma asadal anbiya, untuk memakan daripada jasad para nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi, kalau kita ziarah di Madinah sana, makamnya ada, Nabi itu foto jasadnya. Bahkan ketika Nabi, sahabat yang bernama Hamzah, sahabat Hamzah itu paman Nabi, singanya Allah, meninggal dalam keadaan syahid. Ketika ada pemindahan makam di gedung itu makamnya Sayyidina Hamzah, terdapat darah yang sangat segar mengucur dari dada badannya Sayyidina Hamzah adalah itu 1400 tahun yang lalu. Bagaimana Allah menjadikan jasad orang-orang tertentu itu mendapatkan kemuliaan untuk Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini tambahan ilmu bagi kita. Ada beberapa orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan walaupun bukan nabi, dia saat dimakamkan utuh jasadnya. Masya Allah. Yang pertama sudah jelas, al-anbiya, para nabi, jasadnya utuh. Terus saya kepingin utuh, kalau gitu saya ngaku jadi nabi. Wah, diantem wong sampean ya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Karena Indonesia itu luar biasa, Pak. Ngaku nabi ono pengikuti, ngaku malaikat ono pengikuti ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita selamat semuanya, amin. Yang pertama para nabi. Yang kedua, orang yang ditakdir kemuliaan jasadnya Allah siapa? Hafizul Quran. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Karena itu kalau kita nggak sanggup hafal Al-Quran, paling nggak anak kita. Kalau anak kita nggak bisa, paling nggak cucu kita. Kenapa? Mereka akan mendapat kemuliaan dari Allah, mensyafaati keluarganya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian setelah para nabi, orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang ditakdir jasadnya untuk, yang ketiga yaitu orang yang mati syahid. Ya, mati syahid itu mendapatkan kemuliaan seperti tadi Sayyidina Hamzah ya, utuh jasadnya, luar biasa. Kira-kira dari tiga ini apa kita masuk? Nabi bukan, hafal Al-Quran udah ya, syahid. Kira-kira ini di masjid ya. Kalau pengajian di lapangan terus hujan sampai buyar rendah, buyar berbeda, teles. Nah ini orang mati syahid bukan hujan air tapi hujan darah. Harus tak masuk semuanya ya. Yang keempat masuk ini. Siapa orang yang jasadnya utuh? Dalam keterangan kitab itu muadzin, orang yang ada di masjid ya, Allahu Akbar itu mendapatkan kemuliaan jasadnya utuh, tapi dengan syarat mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau gini bagaimana Bin? Suara saya enak loh, berapa bayarannya? Nah ini bulannya besar-besar ya. Artinya apa? Kalau dikasih jangan itu tujuannya. Tujuannya ikhlas karena Allah. Jangan nanti kalau lebaran tak dapat BHS saya tidak ada. Nah keliru itu. Terkadang nanti dikasih BHS, alhamdulillah, niatkan untuk Allah. Segala sesuatu niatkan untuk Allah. Adapun yang lain itu adalah bonus. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan jangankan dan sholat subuh aja banyak yang usul di fardu subha, subuh sama duha ya. Artinya apa? Subuhnya jam 7, jam 8. Mudah-mudahan berkat peringatan Nabi kita menjadi orang yang ahli ibadah, subuhnya tidak telat-telat ya. Amin Allahumma. Adapun yang kelima, insya Allah kita bisa ini. Riwayat dari abah kita, anjir kita, terus sampai para tabi'in dan insya Allah nyambung ke Rasulullah. Orang yang setiap sholat 5 waktu tidak merubah posisi duduknya dan membaca ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, 1
sampai habis. Insya Allah istiqomah loh ya, tidak akan hancur jasadnya. Kelihatannya enteng, tapi akhir zaman waduh begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluar kayak punya pabrik liga Pak. Padahal di luar kopi yang rokok-rokokan ya. Kok kesusul di masjid itu, ini rumahnya Allah yang tenang. Coba sekarang kita ini di rumahnya Allah pengajian ini, eling sampai berhutang. Enggak, alhamdulillah. Cuma kalau ingat bayar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, karena itu mari setelah sholat jangan sampai kesusu, zikir kepada Allah supaya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah terjawab sahabat bahwa Nabi itu jasadnya utuh. Karena sahabat pintar dan menjadi pelajaran untuk umat setelahnya, tanya lagi, ya Rasulullah, kalau jasadmu utuh tapi jasad tanpa roh, masa bisa menjawab salah? Maka Rasulullah bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa wa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada satu orang dari umatku yang menolak salam kepadaku illa wa raddallahu ruhi, Allah mengembalikan roh kepadaku hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salamnya. Kita sholawat sama Nabi ini dijawab sama Nabi, tapi kita nggak dengar. Kenapa? Telinga kita terlalu banyak dosa. Kita nggak melihat, mata kita terlalu banyak dosa, hijab yang luar biasa. Karena itu mudah-mudahan salam kita kepada Nabi didengar dan diketahui sehingga memancing syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi salam kita ini dijawab oleh Nabi, ruh wa jasad, harus kita yakini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita sholawatan lagi. Setelah ini kita akan membahas perjuangan Nabi dan kita tutup dengan doa. Kita sholawatan dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bagaimana perjuangan para sahabat Nabi untuk mendukung Nabi Muhammad SAW. Mereka mengorbankan dirinya, hartanya, keluarganya, semuanya untuk Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW beliau masuk di kota Taif. Ya, ini sering kita dengarkan dilempari batu. Kenapa? Sebelum Nabi masuk ada satu orang yang masuk ke situ memfitnah Nabi. Nah, ini bahaya ini. Sebentar lagi ada Muhammad masuk, itu tukang bohong, tukang sihir, tukang ini. Orang dibuat benci. Karena itu Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma akhafu alayya, apa yang engkau takuti dari kami manusia? Apa jawab Nabi? Bukan tangan yang bisa memukul, bukan kaki yang bisa menendang. Kata Nabi, hada lisan. Lisan ini bahaya Pak. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Lisan ini kalau dibuat fitnah lebih berat daripada pembunuhan. Orang bisa cerai gara-gara difitnah pakai lisan. Kampung dengan kampung bisa berkelahi gara-gara lisan. Karena itu Nabi mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Soko siapa orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat hendaknya berkata yang baik, kalau nggak bisa lebih baik ya Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi masuk dilempari batu, ada satu sahabat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah memposisikan dirinya sebagai tameng. Batu dari arah kanan ditangkis dengan tangan kanan, batu dari arah kiri ditangkis dengan tangan kiri, dadanya diberikan sampai mukanya ini lemparan batu, penuh dengan lemparan batu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai perawi hadis menyatakan seandainya kita kenal dengan sahabat Zaid bin Harisah, saat itu kita akan kenal lagi. Kenapa? Hancur mukanya untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perjuangan sahabat, Pak. Rela dirinya hancur asal Rasulullah kekasihnya enggak sampai terluka. Apakah percuma perjuangannya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, ada satu bidadari yang sangat luar biasa terias dirinya, liman anti ajariyah, untuk siapa kamu ini wahai bidadari? Untuk sahabat Zaid bin Harisah, pada beliau masih hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu turun ayat, ya, Inna Allah asyara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah akan mengganti orang-orang beriman yang mengorbankan dirinya, hartanya untuk Allah dan Rasulullah. Dengan apa? Dengan surga yang kekal. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu termasuk syiar malam ini. Siapapun Anda yang mengeluarkan hartanya, yang mengeluarkan tenaganya, semuanya untuk Rasulullah, insya Allah akan diganti dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Jadi dirinya dikorbankan. Tidak sampai di situ, hartanya dikorbankan. Ketika Sayyidina Umar menceritakan amarana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bis shadaqah, Nabi itu memerintahkan para sahabatnya saat itu untuk mengeluarkan sedekah, untuk perjuangan Islam mengeluarkan sedekah. Sayyidina Umar menyatakan, saat ini aku insya Allah bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Hartaku banyak. Diambil di rumahnya, separuh hartanya diberikan untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi bertanya, ya Umar, apa yang kau tinggalkan kepada istri dan anakmu? Sayyidina Umar menyatakan, begitu seperti ini ya Rasulullah. Jadi seandainya saat itu Sayyidina Umar punya di rekeningnya di rumahnya 1 miliar 500 juta untuk perjuangan Nabi, 500 untuk keluarganya, 50-50. Ayo coba usul-usul gini yang kaya-kaya, wanian rekeningnya 10 miliar, 5 miliar untuk perjuangan, nggak mungkin. Kita ini ya Allah, kelasnya ini ya segini nih, pengajian aja masih kepingin boleh. Ini perjuangan ini. Ya, coba kalau ada sumbangan itu, kira-kira di saku ini warna merah 100.000, warna biru 50, 20, 10, 5.000, 2.000, segitu segitu. Romeo. Allah. Makanya termasuk didikan Nabi itu kita harus mempunyai sifat as-sahi. Apa itu as-sahi? Orang yang dermawan. Karena perjuangan ini butuh biaya, Pak. As-sahiyun qaribun minallah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Qaribun minannas, dekat dengan manusia. Ba'idun minannar, jauh dari neraka. Orang yang dermawan. Sebaliknya, orang yang bakhil, cerai kalau bahasa Madura, medit lek basa Jawa, pamalan lek basa India. Apa orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya ini? Ba'idun minallah, dia jauh dari Allah. Ba'idun minannas, dari manusia jauh. 2000 minannas, dekat dengan neraka. Ya Allah, makan hiburan itu, oh itu kayak kulit itu. Makan sate itu loh, dikasih asapnya terus sekali-kali antar di tetangganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Maka Pak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah membawa harta yang sangat banyak. Dengan pertanyaan yang sama, ya Abu Bakar, ma yaktubu li ahli, apa yang kau tinggalkan untuk
anak istrimu. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Allah wa Rasuluh. Disisahkan belas semuanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka bisa kita lihat kalau ada khutbah Jumat, ketika disebut nama Abu Bakar As-Siddiq, langsung semuanya radhiyallahu anhu. Bagaimana Allah mengangkat derajatnya? Ya, karena itu kita harus mendukung ini syiar-syiar Islam, peringatan-peringatan seperti ini agar generasi ini kuat daripada pengetahuan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu ayat Al-Quran yang dipegang oleh para sahabat. Nah, ini mungkin bisa untuk oleh-oleh kita semua ya. Apa ayat itu sehingga sahabat memegang ayat ini sehingga menjadi orang-orang yang sukses dunia sampai akhirat? Berbunyi yang sangat singkat tapi luas maknanya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa ayat itu artinya? Ma indakum yanfad, apa yang di sisi kalian wahai manusia akan hancur, akan binasa. Wa ma indallahi baq, yang di sisi Allah akan kekal selama-lamanya. Dan itu para sahabat langsung menjadikan tenaganya, ilmunya, hartanya, anaknya, istrinya, semuanya untuk Allah sehingga kekal pahalanya. Contoh yang paham sampai. Kalau kita punya sesepuh di sini, sepeda motor itu polo, tahu sepeda motor polo, 7.000 itu ya. Atau mobil lama, kijang kotak yang lama itu ya. Mungkin saat itu mobil baru, tapi kemudian 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, jadi roncongan Pak. Jadi mobil lama sudah. Mungkin yang punya sudah masuk kuburan, Honda 70-nya masih bisa dipakai. Ya. Paham ya? Kadang-kadang barangnya lebih banyak umur, yang punya sudah mati. Lah konteks ayat tadi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kalian akan hancur, yang di sisi Allah akan kekal. Nah, tergantung mobilnya tadi dipakai untuk Allah apa enggak? Sepeda motornya tadi dipakai untuk ibadah apa enggak? Kalau dipakai pengajian, sowan ke ulama, bantu ke pesantren, mungkin mobilnya kalau ada tetangganya apa namanya sakit dipinjamkan. Lah ini pahalanya akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, hancur, enggak ada artinya. Nah karena itu mari peringatan Maulid ini kita sadar kembali bahwa semua ini akan binasa. Yang jadi pejabat, jadilah pejabat yang dengan tanda tangan Anda, dengan bantuan Anda membantu agama Allah. Kalau tidak percuma, sudah banyak yang lebih pangkat dari Anda mati tidak menggunakan jabatannya, maka percuma. Yang kaya, banyak orang yang kaya sebelum Anda, mungkin mobilnya 3, tanahnya hektaran, kemana sekarang? Tidak ada yang dibawa. Karena itu ayo, kita yang punya tenaga, yang punya harta, yang punya jabatan, semua kita gunakan untuk membantu agamanya Allah, membantu agamanya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Dan terakhir, saya bawa parfum ini ya, yang mana hasilnya untuk dakwah kita di Jawa Timur, karena kita masih nggak bisa membeli tanah itu, rumah itu 600 juta, jadi kita masih kontrak 15 juta tiap tahun. Hasilnya untuk dakwah. Nah, yang berminat ini parfum 25.000. Ya, ketika Anda membelinya, kan ya Allah berkat ini bantu, mudah-mudahan hajat kita kabul. Itu yang pertama ya. Terus kalau bisa, kalau Anda membeli ini, semprotkan di sajadahnya, biar Anda kalau ibadah semakin semangat ya. Nah kalau yang janda-janda jangan disemprot, nanti telepon yang lamar saya 5. Wah ayo. Yang terakhir itu ya. Ini parfum 25, ada juga Habatus Sauda ini 50.000. Habatus Sauda ini dawa lidah, obat segala macam penyakit ya. Jadi mau laki, mau perempuan, mau anak-anak bebas, konsumsinya 2 kapsul setiap hari. Nah ini yang Habatus Sauda, isinya juga hitam. Monggo yang ini 50, yang ini 25, mudah-mudahan bisa beramal semuanya. Dari saya sekian dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah kami bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad diampuni kesalahannya, yang mana Nabi Ibrahim tidak dibakar api karena ada sulbinya nur Nabi Muhammad. Maka kami yakin berkat Nabi Muhammad segala hajat kami kabul ya Allah. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang menjadikan kami kumpul dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami hidup di akhir zaman. Pergaulan di mana bebas di mana-mana, narkoba di mana-mana. Selamatkan anak-anak kami ya Allah, anak istri kami ya Allah, jadikan orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aidan wa afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.